Halo guys, seorang teman japri. Wit, sepertinya hidup lo enak banget ya. Jalan-jalan mulu, makan-makan terus. Sorry bro, gue kagak menjual kesedihan di media sosial. Tapi, mengapa banyak orang yang menjual cerita sedih di media sosial? Agar mendapat perhatian orang lain atau... saya pernah menjumpai sebuah polling yang dilakukan oleh Facebook. Dilihat dari beberapa postingan warga Facebook, didapati konten dengan kisah bahagia itu banyak pembaca, like, and share. Konten dengan kisah menyentuh hati juga menempati persentase yang tidak kalah jauh dengan konten senang atau bahagia. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa dengan mencurahkan masalah hidup di media sosial bukan memberikan solusi, justru akan menambah suatu masalah. Kenapa demikian? Karena mengumbar kesedihan di media sosial, semua orang tahu bahwa kamu memiliki karakter yang sangat lemah. Curhat di media sosial memang bisa menjadi cara yang mudah untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran kita. Ketika seseorang menceritakan kisah sedihnya, ada 3 kemungkinan. 1, ingin berbagi. Nah, mungkin yang ini karena ia merasa kisah sedihnya bisa membuat orang lain lebih berhati-hati dan mengharapkan kisah sedihnya bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. 2, cari perhatian. Biasanya orang yang cari perhatian itu karena dia sendiri mungkin kesepian, tidak punya seseorang untuk berbagi. Akhirnya dia sibuk cerita sana-sini buat dapat perhatian. Dan biasanya yang menikmati ungkapan simpatik dari banyak orang. 3, mengharapkan orang simpati dan memberikan sejumlah uang. Guys, simak 7 alasan jangan pamer kesedihan di media sosial. 1, justru menambah permasalahan baru. Sesedih apapun kondisi dirimu tetap perlu ada batasannya. Sebab tidak semua orang bisa memahami seberapa berat kamu melewati fase kesedihan itu. Hal ini akan menjadi bahan guncingan oleh orang-orang lain terhadap permasalahanmu. Bagaimanapun juga setiap orang memiliki persepsi masing-masing, sehingga bisa saja terjadi kesalahpahaman terhadap makna yang kamu sampaikan. Justru membuat dan menimbulkan masalah baru lagi dalam kehidupan. 2, masalah datang untuk diselesaikan, bukan dipublikasikan. Setiap orang pasti pernah mengalami masalah, entah ringan atau berat. Persoalannya serius atau sepele. Keduanya sama-sama butuh untuk segera diselesaikan. Tentu saja, caranya bukan dengan men-share di media sosial, akan tetapi mencari sumber penyebabnya lalu menemukan solusi terbaik untuk mengatasinya. 3, semua orang punya masalah. Jangan merasa paling menderita di dunia. Mungkin saja yang mereka rasakan jauh lebih menyakitkan ketimbang apa yang kamu alami sekarang. Tapi mereka memilih mencari solusi sendiri ketimbang berkelakar dan curhat di media sosial. Jadi jangan bertimbang gegabah dan membeberkan kesedihanmu agar semua orang tahu. Guys, jangan cengeng. 4, berdampak pada kesehatan mental. Sudah seharusnya dirimu bisa mengontrol emosi. Hal ini bertujuan untuk bisa menyortir beragam permasalahan yang harus kamu pikirkan ataupun tidak. Namun kalau terus-menerus merenungi kesedihanmu, tidak heran kalau mentalmu jadi terganggu dan mengumbar kehidupan privasi di media sosial. Kamu harus bisa melihat sisi positif dari permasalahan yang sedang kamu alami. Orang lain tidak butuh tentang masalahmu. 5, daripada bersimpati, orang justru akan bosan dengan sikapmu. Berantem sama pacar, upload kata-kata sedih, lalu berkicau di media sosial. Padahal, belum tentu juga kekasihmu itu baca, apalagi paham. Kalau kalimat sindiran itu ditujukan padanya, alhasil banyak orang yang tahu dan justru menganggap dirimu bersifat kekanak-kanakan.
Alih-alih menanggapi, justru mereka bakal menilaimu sebagai orang yang membosankan. 6. Berdampak terhadap karirmu. Saat ini media sosial bisa dijadikan penilaian untuk menilai kepribadian seseorang. Sebab, orang lain dengan mudah untuk dapat melihat kehidupanmu. Kalau kamu kerap kali menceritakan kesedihanmu terus-menerus, justru akan berdampak pada karirmu. Seseorang yang sedang berada dalam kesedihan pasti akan sulit diberikan tanggung jawab pekerjaan. Sebab ini bisa mengganggu profesionalitas dalam bekerja. 7. Konten di sosial media tidak pernah hilang. Ingat, jejak digital. Kita perlu mengetahui bahwa setiap data dan informasi yang kita unggah ke internet akan tersimpan selamanya di sana. Meskipun kita sudah menghapusnya, konten tersebut sebenarnya masih bisa dicari. Tentunya kita tidak ingin curhatan kita menjadi musuh yang balik menyerang diri kita sendiri. Maka dari itu, tetaplah gunakan media sosial dengan bijak. Berdasarkan ulasan di atas, setiap kesedihan memang perlu ada batasan dan juga kita perlu membatasi diri, jangan mengumbar kehidupan privasimu. Maka dari itu, dirimu juga harus berpikir positif untuk terus mengontrol emosimu. Bagaimana pendapatmu, sobat? Tulis komentar Anda di bawah dan jangan lupa klik like and subscribe. Salam sehat selalu.